Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Wahyu Fahmi Ramadan dari Stit Al-Hariyah Citangkil, jurusan PAI Pendidikan Agama Islam semester 4 kelas R3. Baiklah, saya di sini menjalankan tugas dari Bapak dosen dengan MK pembelajaran SKI, yaitu dengan membuat PowerPoint yang ditugaskan kepada saya KD 13 dengan judul Perkembangan Peradaban dan Ilmu Pengetahuan di Masa Daulah Umayyah di Andalusia. Kita lihat di awal PowerPoint ini ada judul dan biodata yang saya secara singkat dari saya. Mungkin ini yang dikasih Bapak dosen kepada saya untuk tugaskan dalam membuat video dan PowerPoint ini. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang biasa disingkat yaitu KI dan KD, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ada KI 4 di sini. Yang pertama yaitu menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai masalah dalam berinteraksi efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menetapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya KI 3-nya memahami, menerapkan dan menganalisasi pengetahuan faktual, konspektual, prosedural dan metagonitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan bangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Yang selanjutnya KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajari di sekolah secara mandiri dan maupun menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, itu 4 KI yang kita bahas, yang kita ambil dari kurikulum 13 ini. Nah, yang selanjutnya KD. Di sini ada 4 KD ya, yaitu yang pertama 1.13 menghayati nikmat Allah dari kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan dalam Islam. 2.13 menampilkan perilaku inovatif produktif. 3.13 mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada Daulah Umayyah di Andalusia. 4.13 mengapresiasi peristiwa penting dalam perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Itu dalam slide kedua ini yang ditampilkan yaitu KI dan KD dalam PowerPoint ini. Selanjutnya, slide selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajarannya. Nah, ada 3 tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Daulah Umayyah di Andalusia. Yang terakhir yaitu yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sebab-sebab keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, itu
3 tujuan pembelajaran dalam judul kali ini di PowerPoint ini. Baiklah, slide selanjutnya yaitu peta konsep. Nah, di sini terlihat peta konsep. Nah, yang paling atas itu Daulah Umayyah di Andalusia. Yang di bawahnya ada 3 cabang, yaitu pertama lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, di tengahnya perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan, dan di sampingnya kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, itu yang kita bahas. Baiklah, kita lanjut yaitu slide selanjutnya. Di sini kita udah memasuki pembahasan. Nah, pembahasan yang pertama yang sudah ada di tujuan pembelajaran itu adalah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, di dalam PowerPoint ini dijelaskan bahwasanya diambil dari rujukan buku paket juga dari pemerintah. Nah, Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya seperti Cordoba, Granada, dan Toledo. Nah, ibu kota pemerintah Spanyol. Nah, penaklukan Andalusia ini terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 705 sampai 715 Masehi yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting di negeri itu membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke Eropa. Nah, jadi di sini pada tahun 705 dan 715 itu lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Itu. Jadi pembahasan pertama itu lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia, yaitu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Baiklah, selanjutnya kita masuk pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, kita lihat di gambar yang paling atas. Nah, di sini amir-amir tersebut berkuasa dengan pembagian beberapa periode, di mana periode pertama dimulai sejak Andalusia dikuasai pada masa Daulah Umayyah berpusat di Damaskus. Penguasaan Andalusia pada periode kedua adalah Abdurrahman ad-Dakhil, Hisham I, dan Hakam I. Nah, Abdurrahman al-Ausat, Muhammad bin Abdurrahman, Munzir bin Muhammad, dan Abdullah bin Muhammad pada periode kedua ini. Nah, Daulah Umayyah mengalami kemajuan dan dalam berbagai bidang. Nah, periode pertama dan kedua ini dipimpinnya oleh yang disebutkan tadi. Nah, periode pertama ini itu mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Nah, selanjutnya periode yang ketiga, karena periode pertama dan kedua itu digabung jadi satu di Damaskus itu. Nah, periode ketiga ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Nah, pada periode penguasa mulai memakai gelar khalifah. Nah, khalifah yang memimpin pada periode ketiga ini adalah Abdurrahman An-Nasir, Hakam II, dan Hisham II. Pada periode ini, Daulah Umayyah Andalusia mengalami puncak kejayaan menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, Abdurrahman An-Nasir membangun Universitas Cordoba dilengkapi dengan perpustakaan yang mempunyai koleksi buku. Bangunan kota berlangsung sangat cepat, masyarakat mendapat kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, pada periode ketiga ini di bawah khalifah yaitu Abdurrahman III. Nah, dengan kejayaannya itu yang sangat menyaingi peradaban Daulah Abbasiyah di Baghdad. Nah, di sana juga masyarakat sangat sejahtera dan makmur.
Nah, selanjutnya itu periode keempat. Nah, terjadi antara tahun 1013 sampai 1086, di mana mulai terlihat melemah karena terpecah-pecah menjadi lebih dari 30 negara kecil. Mulk at-Tahwif di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di Seville. Nah, muncul Mulk at-Tahwif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Umayyah. Nah, pada periode keempat ini mulailah terpecah-pecah karena pemerintah raja-raja golongan yang terpusat di Sevilla. Muncul at-Tahwif ini sangat berpengaruh terhadap eksistensi Daulah Umayyah. Selanjutnya yaitu periode kelima yang berlangsung di Afrika Utara. Nah, periode kelima ini dari tahun 1086 sampai 1248. Pada periode ini muncul kekuatan yang dominan yaitu Daulah Murabithun yang berasal dari Afrika Utara yang sedikit banyak membantu umat Islam di Andalusia dari serangan orang-orang kafir. Nah, yang selanjutnya yaitu yang terakhir periode ke-6 ini berlangsung dari tahun 1248 sampai 1492. Nah, pada periode ini kekuasaan Islam hanya di daerah Granda, yaitu di bawah kekuasaan Bani Ahmar. Peradaban ini dibangun kembali sehingga sempat mengalami kemajuan seperti pada pemerintahan Abdurrahman An-Nasir. Namun secara politik, jangkauan daulah ini hanya berkuasa di wilayah yang sangat kecil. Nah, sehingga berakhir kekuasaan Daulah Umayyah di Andalusia pada periode ke-6. Itu yang kita bahas perkembangan peradaban dan ilmu masa Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada foto di Spanyol. Nah, kemajuan Daulah Umayyah di Andalusia Spanyol tersebut antara lain. Nah, ini kemajuan ilmu pengetahuannya. Yang pertama ilmu pengetahuan dan sains, filsafat, sains, fikih, sejarah. Itu yang perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan di Andalusia, kemajuannya. Nah, yang selanjutnya, slide selanjutnya itu di sini slide yang pembahasan tujuan pembelajaran yang terakhir, apa yaitu kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka. Keadaan ini memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Nah, akhirnya setelah kurun waktu 7,5 abad, Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami masa kelemahan. Nah, jadi waktu 7,5 abad Daulah Umayyah itu sangat kemajuan yang sangat pesat, tetapi dalam kurun waktu 7,5 abad itu Bani Umayyah berkuasa mulai mengalami kelemahan. Nah, di samping faktor di atas ada beberapa faktor dalam kemunduran Daulah Bani Umayyah ini. Yang pertama yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Nah, yang kedua tidak jelasnya sistem peralihan perkuasaan. Yang keempat terasing, dan yang terakhir yaitu keterpurukan ekonomi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah membimbing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, walidah wal inayah. Thank you for attention and for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.